Oke. Sekarang Pak, kamera. Om, sebentar Om. Bener Om. Om, sebentar Om. Di sini tuh di luar aja. Luar yuk. Bagus. Silakan apa tadi yang ada keanehan apa? Jadi gimana? Prinsipnya kami akan melakukan upaya hukum setelah tadi koordinasi dengan Pak Mat juga. Tuntutan JPU ini kan tentang kerugian negara. Tadi sudah dikatakan juga bahwa Pak Mar sudah mengembalikan kerugian negara. Dan kebetulan hari ini juga salinan putusan itu kita belum terima. Jadi tetap kita akan tunggu juga nanti salinan dan kita pelajari baik-baik untuk kemudian melakukan upaya hukum. Yang pasti kami tidak terima dengan putusan majelis hakim. Hari? Menurut hemat kami sebagai pembela dari Pak Mat, bahwa putusan tersebut kalau menilai rasa keadilan memang kurang sekali, karena apa yang dituduhkan atau yang disangkakan oleh putusan tadi tidak sesuai atau tidak sesuai fakta yang ada, bahwa yang disebut dengan kerugian negara itu kan harus dibuktikan terlebih dahulu gitu. Tetapi dalam hal ini ya kan, bahwa kerugian negara itu sudah dipulangkan dan sudah disita oleh penyidik. Lalu kerugian negara yang mana yang disangkakan oleh Pak Mak gitu. Itu bahwa keanehan juga tidak, bahwa putusan 1,6 itu sangat terlalu tinggi lah menurut saya. Dan rasa keadilan ini sangat kurang. Tapi sesuai dengan rekan kami tadi, bahwa kami akan mempelajari putusan terlebih dahulu dari pertimbangan tersebut, sehingga kami ke depannya bisa melakukan upaya hukum yang akan kita lakukan nanti. Oke. Dari saya, seandainya malam ini diputuskan saya tahanan kota 1 hari saja, artinya dan saya menerima bahwa saya koruptor. Demi Allah saya tidak terima itu, karena tidak ada yang saya nikmati. Yang kami serahkan kepada atlet, kepada yang lain-lainnya, pelatih dan lain sebagainya, itu adalah hak mereka. Jadi uang yang diterima dari hasil kezaliman Kemenpora, oknum-oknumnya, yang seharusnya pelatnas itu terlaksana Januari 2018, harusnya sudah dibayar, kemudian uangnya baru dibayar saat Asian Games sudah berlangsung. Anda bisa bayangkan pelatnas selama hampir 1 tahun ya untuk meraih medali itu 0 bantuan dari pemerintah. Siapa yang merugikan negara? Ya, kami atau pemerintah yang merugikan negara sendiri dengan mendolimi atlet. Tidak ada biaya yang sudah dijanjikan. Kalau dari awal pemerintah mengatakan tidak ada uang, kami akan mencari sponsor atau uang pribadi. Ya, tapi karena sudah dikontrak, ada perjanjian, uang turun, itu kewajiban pemerintah ya untuk setiap multi event atau event-event ini. Nah, apa yang terjadi? Uang itu baru turun pada hari H ketika lomba itu sudah dilaksanakan. Persiapan selama 1 tahun itu mereka tidak peduli. Ya, artinya cabang olahraga harus mendanai semuanya. Kalau dari awal dikatakan demikian, lain. Nah, kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh oknum-oknum pemerintahan dalam hal ini, CQ, Kemenpora, itu sama sekali tidak dipertimbangkan. Dan itu berlindung di balik undang-undang, di balik hukum. Ini di mana keadilannya? Kemudian uang, ini uang untuk akomodasi. Ternyata atlet tidak berani lagi tinggal di hotel itu, maka mereka pindah. Saya juga tidak tahu. Setelah hitung-hitungan dengan hotel, bayangkan Januari, Februari, Maret, sampai April, itu tidak dibayar. Jangankan sampai April, dari Januari sampai dengan September itu belum ada uang. Ya. Nah, Anda sebagai pemilik hotel, kira-kira bagaimana? Kami sebagai yang
kami, maksud saya atlet dan pelatih yang menempati hotel itu yang tidak dibayar, kira-kira gimana? Pembayaran tadi tidak turun karena pemerintah. Undang-undang yang berubah setiap saat. Pada awalnya rapat pleno di Kemenpora saya hadir, pemerintah peraturannya atau SK yang turun adalah uang tidak akan disalurkan melalui cabur untuk hotel kontrak langsung, ya, melalui Prima pada waktu itu. Kemudian honor atlet, pelatih dan tim manajer itu ditransfer langsung ke rekening masing-masing. Saya yang paling vokal mendukung, ya, bahwa itulah yang sebenarnya harusnya terjadi. Karena apa? Cabur jangan dipusingkan dengan laporan-laporan keuangan. Cabur tanggung jawabnya adalah membina atlet untuk meraih prestasi, ya. Nah, ternyata apa?